Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang notifikasi lulus dan tidak lulus seleksi administrasi P3K Guru 2022. Seperti yang kita ketahui, kemarin dan hari ini sudah ada pengumuman tentang seleksi administrasi guru. Nah, berikut notifikasi lulus dan tidak lulus pada seleksi administrasi. Nah, yang pertama, di sini ada notifikasi lulus seleksi administrasi P3K Guru 2022. Nah, Bapak Ibu untuk cek Bapak Ibu lulus atau tidak, Bapak Ibu silahkan masuk ke web SSC ASN, kemudian login. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat apakah Bapak Ibu lulus atau tidak di bagian resume Bapak Ibu. Nah, untuk notifikasi lulus, di sini ada seleksi administrasi. Selamat Anda lolos tahap seleksi administrasi berkas di sini. Nah, kemudian di sini dijelaskan pencetakan kartu peserta ujian CASN 2022 untuk instansi yang Anda lamar. Pemerintah Kota Medan akan diinfokan lebih lanjut di kemudian hari. Nah, setelah ini, Bapak Ibu harus menunggu dulu masa sanggah Bapak Ibu. Jadi setelah seleksi administrasi ini diterbitkan, akan ada masa sanggah bagi yang tidak lulus. Nah, maka belum bisa untuk mengunduh kartu ujian. Kemudian ada juga contoh yang kedua. Kita lihat lagi satu lagi. Oke, di sini selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Nah, di sini saat ini pencetakan kartu peserta ujian CASN 2022 belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir. Nah, di sini sangat jelas Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload kartu ujian CASN saat masa sanggah dan verifikasi telah selesai. Nah, begitulah Bapak Ibu, kita lihat. Jadi saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang telah lulus seleksi administrasi berkas. Dan bagi yang belum lulus, silahkan sanggah terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lihat notifikasi yang tidak lulus seleksi administrasi. Nah, kita lihat di sebelah kiri. Di sini mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang Anda lamar. Nah, di sini akan ada alasan Bapak Ibu ya. Jadi alasan dari tim pemeriksanya atau verifikatornya, yaitu di sini alasan tidak lulusnya karena KTP tidak sesuai yang dipersyaratkan. Nah, mungkin KTP-nya tidak sesuai yang diupload atau buram atau segala jenisnya. Jadi di sini dijelaskan syarat administrasi yang tidak terpenuhi. KTP atau surat keterangan dari Dukcapil, bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Alasan TMS, KTP, identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, untuk ini Bapak Ibu bisa sanggah Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada keterangan untuk sanggah yaitu dimulai pada tanggal 18 November 2022. Nah, kemudian akan berakhir pada tanggal 20 November 2022. Nah, waktu sanggahnya ada 2 hari Bapak Ibu. Jadi yang tidak lulus seleksi administrasi berkas diharapkan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan login kembali yang pada tanggal yang telah ditentukan pada web SSC ASN Bapak Ibu. Nah, nanti di sana akan ada menu untuk ajukan sanggah Bapak Ibu. Jadi dipersiapkan terlebih dahulu berkas yang ingin disanggah untuk Bapak Ibu yang ingin menyanggah pada tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022.
Nah, kita lihat jadwal seleksinya. Di sini pada hari ini, yaitu pada tanggal 17, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi. Kemudian besok akan dilanjutkan dengan masa sanggah. Di sini pada tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober 2022. Nah, besok akan ada masa sanggah untuk Bapak Ibu yang tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian setelah masa sanggah nanti akan dilanjutkan dengan jawab sanggah, yaitu pada tanggal 21 sampai dengan 24 November 2024. Nah, jadi di sini akan ada jawaban masa sanggah. Jadi Bapak Ibu pada tanggal 21 sampai dengan 24 harap melakukan pengecekan pada akun SSC ASN apakah sudah muncul hasil sanggah dari Bapak Ibu yang tidak lulus, karena maksimalnya pada tanggal 24. Mungkin pada tanggal 21, 22, dan 23 belum muncul, namun pada tanggal 24 pasti akan muncul. Seperti yang hari ini masih ada juga peserta yang belum ada muncul notifikasi lulus atau tidak lulus di SSC ASN. Mungkin ini notifikasinya akan muncul secara bertahap. Nah, kemudian baru yang terakhir itu pengumuman pasca sanggah. Nah, di sini Bapak Ibu baru bisa melakukan unduhan untuk kartu ujian SSC ASN. Jadi setelah masa seleksi berkas berakhir atau administrasi, itu Bapak Ibu baru bisa melakukan download atau unduh kartu ujian SSC ASN. Nah, oke, sekarang kita lihat lagi contoh notifikasi yang tidak lulus. Nah, di sini alasan yang tidak lulusnya karena ijazah dan transkrip tidak sesuai kualifikasi pendidikan. Nah, mungkin yang ini tidak sesuai. Misalnya Bapak Ibu mengajar di guru kelas, namun mendaftar sebagai guru PJOK dan juga ijazah lainnya Bapak Ibu ya. Jadi harus linear untuk ijazahnya. Nah, mungkin seperti kasus seperti ini dicoba saja untuk masa sanggahnya. Apakah nanti akan diterima atau tidak? Mungkin kita coba terlebih dahulu Bapak Ibu. Semoga bisa rezeki Bapak Ibu yang tidak lulus dengan ijazah yang tidak linear. Kemudian, nah di sini dijelaskan formasi ahli pertama guru kelas tidak ada dalam prioritas 3. Nah, jadi sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya untuk formasinya. Bisa jadi di sini dijelaskan bisa jadi formasi ini sudah habis di prioritas 1 dan prioritas 2. Sekarang kita bacakan alasannya. Ijazah asli bagi lulusan perguruan tinggi negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, ini juga alasannya di sini. Ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, kemudian di sini ada alasannya lagi sama juga seperti yang di atas. Transkrip nilainya juga tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, kita lihat contoh selanjutnya yang tidak lulus. Di sini ada yang salah upload ijazah Bapak Ibu. Nah, di sini sangat fatal sekali Bapak Ibu ya. Jadi yang terunggah adalah transkrip nilai bukan ijazah. Jadi dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Pastikan dicek kembali Bapak Ibu saat masa sanggah, pastikan yang diupload itu adalah ijazah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kemungkinan terburuknya adalah tidak bisa lulus seleksi administrasi Bapak Ibu. Nanti yang kasus seperti ini silahkan disiapkan ijazahnya, di-scan, jangan sampai salah kembali mengupload transkrip nilai.
Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini alasannya transkrip nilai tidak lengkap. Nah, mungkin bisa jadi transkrip nilai yang Bapak Ibu scan itu bisa jadi terpotong. Nah, pastikan full ya Bapak Ibu ya untuk transkrip nilainya. Jadi nanti pada masa sanggah Bapak Ibu silahkan upload kembali, pastikan semuanya jelas dan lengkap Bapak Ibu ya. Kita lihat contoh lain lagi. Oke, di sini alasannya ijazah tidak sesuai dengan jabatan. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasus seperti ini, berarti Bapak Ibu melamar dengan ijazah yang memang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sedang dibuka. Seperti kejadian beberapa kasus yang tadi sudah kita bahas di belakang. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe agar membantu channel ini terus berkembang, serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.